Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini terima kasih atas partisipan dari sidang Sunda Empire yang dilaksanakan dari awal sampai detik ini begitu semangat dan antusias untuk mengikuti dan mensupport, di mana agar sistem peradilan kita itu bisa tetap ditegakkan, diawasi, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, saya ingin memberikan pernyataan terkait dengan agenda sidang yang harusnya diselenggarakan pada tanggal 15 ini. Pada tanggal 15 ya, ya? Pada tanggal 15 ini di sistem sudah jelas agendanya, yaitu adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa, dan sidang kita sudah ditunda itu 1 sampai 2 minggu, 2 minggu lah, yaitu karena ada COVID, kemudian hakim sempat dimutasi, dan itu berarti sudah sangat lama, dan waktu itu seharusnya sudah sangat cukup ketika jaksa itu membuat suatu tuntutan. Akan tapi pada detik ini masih belum siap, dan siang hari ini kita konfirmasi juga belum ada kejelasan, sampai pada akhirnya kita komunikasi dengan panitera. Alhamdulillah, dan panitera menyampaikan beliau juga belum dikoordinasi dengan jaksa. Jadi kan di sini jaksa kurang kooperatif dan responsif dalam hal proses berjalannya persidangan ini. Tapi kebesaran hati panitera kemudian menghubungi atau berkonsultasi dengan hakim-hakim yang bertugas pada pemeriksaan sidang Sunda Empire. Nah, kemudian disampaikan bahwa sidang ditunda. Tapi hal yang saya sayangkan, kenapa penundaan sidang itu tidak diagendakan secara formal, tidak dijadwalkan, dan kenapa kok jaksa belum siapnya kapan? Nah, ketika nggak siap-siap, terus apakah minggu depan juga diundur lagi? Nah, di sini kan kepastian hukum nggak ada, dan para terdakwa yang sekarang sedang mendekam di penjara, di kepolisian, di Polda, ada yang di Polresta, mereka kan masih dalam persakitan ya, dibatasi ruang gerak yang tidak bebas untuk makan, memilih menu makanan favoritnya, untuk pendidikan, untuk bisa berkumpul, bersosialisasi, mengeluarkan pendapat, dibatasi. Nah, ketika proses persidangan ini berjalan, mereka juga gelisah. Namanya mau dihakimi, kapan saya diputus? Saya udah nggak enak untuk makan. Namanya orang dihakimi itu pasti nggak enak. Maka dari itu, sistem peradilan kita, khususnya dalam hukum acara pidana, menuntut agar setiap peradilan itu dilaksanakan secara cepat. Nah, akan tetapi kenapa jaksa penuntut umum malah menunda-nunda? Apalagi di masa sekarang ini, masa COVID, yang dimana harusnya agenda-agenda sidang itu dibatasi secara online. Kalaupun secara fisik benar-benar dibatasi dengan agenda sidang yang sangat penting, akan tapi di sini malah ditunda-tunda. Bahkan beberapa persidangan kemarin memang agak sedikit berat untuk mendatangkan terdakwa, entah dengan alasan itu karena SOP-nya yang terlalu ribet lah, harus dikarantina 14 hari, kemudian 17 hari, 14 hari, 7 hari, sangat lama. Padahal kita juga bisa mengupayakan agar jadwal persidangan itu bisa ditunda selama 2 minggu, agar bisa menghadirkan terdakwa, karena terdakwa juga mempunyai hak untuk bisa menjawab atau menanggapi setiap pernyataan-pernyataan yang diperiksa di pengadilan, baik keterangan ahli, bagaimana penuntutan jaksa, pembacaan saksi-saksi yang dihadirkan harus ditanggapi dan dengan jelas. Nah, karena kemarin beberapa sidang yang sudah berjalan, sarana prasarana itu kurang memadai, sehingga terdakwa yang ada di Polda itu tidak dengan jelas mendengarkan apa yang disampaikan oleh hakim, oleh penasihat hukum, kemudian para saksi atau ahli yang dihadirkan. Bahkan ketika tidak jelasnya itu malah membuat mereka itu salah menangkap
informasi yang sebenarnya disampaikan oleh ahli pada waktu ahli kemarin linguistik forensik sampai nadanya agak tinggi. Wah, itu agak kurang nyaman. Dan ketika udah kita hadirkan, ya alhamdulillah mereka bebas untuk menyampaikan pendapatnya, apa yang ada di unek-uneknya, bebas menyanggah dan bebas menanggapi. Akan tapi memang pada persidangan terakhir kemarin ahli sejarah itu tidak dihadirkan. Tidak dihadirkan. Iya. Nah, bisa jadi karena memang berhalangan atau ada asumsi tidak menguasai materinya atau takut. Karena memang untuk bisa menguasai sejarah internasional ini kan butuh kecerdasan yang luar biasa. Bisa mengikuti atau cermat untuk memetakan periodisasi sejarah dari A sampai Z, dari kerajaan Siliwangi sampai terhubung ke Cleopatra atau ke Nabi Adam, sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Nasri. Nah, untuk itu kan ketika nanti disanggah, wah itu kan akan sangat memalukan. Karena ahli-ahli kebanyakan profesor semua, orang yang udah purna ilmu, udah malu kok nggak bisa jawab. Udah di luar kepala. Dan untuk itu ini yang harus menjadi catatan. Insya Allah kita dari penasihat hukum, kebetulan kita bertiga, cuma pada kesempatan kali ini saya yang bertugas. Nanti saya akan memberikan catatan atau laporan kita melaporkan jaksa yang bertugas saat ini karena telah menunda-nunda jalannya persidangan di tengah wabah COVID Corona saat ini. Nanti akan kita sampaikan ke Kejari, Kejagung, agar kita juga tidak dipermainkan. Karena memang jujur praktek penegakan hukum di Indonesia itu masih rentan terhadap yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme. Dan di waktu-waktu semacam ini adalah waktu yang sangat tepat. Nah, tapi kita tidak berprasangka buruk, akan tetapi di sini kita meminta kejelasan agar kepastian hukum itu terwujud dan hak-hak dari terdakwa itu juga terpenuhi. Nah, untuk catatan-catatan kecil paling bagaimana proses persidangan, kenapa kok tidak diselenggarakan secara umum meskipun pihak dari jaksa tidak hadir. Ya, karena dalam proses persidangan kita harus didengar secara fair. Ada yang namanya equality before the law. Kita itu harus sama di hadapan hukum. Kalau ketika kita tidak datang, persidangan tetap dilaksanakan, tapi ketika jaksa yang tidak hadir, kenapa kok tidak diselenggarakan? Paling tidak kita dapat informasi penundaannya itu karena apa dan sampai kapan, udah itu aja biar jelas. Iya, karena kalau nggak kayak gitu, jujur bisa jadi ada kemungkinan walaupun tidak disadari ya, jaksa itu dengan suatu tindakannya yang agak menyepelekan kasus ini bisa mempunyai multiplier effect. Jadi ada efek yang berkelanjutan, namanya efek yang terkena dampak tapi tidak langsung. Misalnya bapak ibu yang dari Yogyakarta yang sangat bersemangat untuk datang di Bandung, yang kita nggak tahu rombongannya dari mana, kemudian berinteraksi dengan siapa aja, sangat besar berpotensi untuk terkena COVID. Nah, jadi ketika semakin menunda itu kan semakin sering kita datang karena kita sangat antusias dan mensupport, dan resikonya sangat tinggi juga. Jadi semakin lama itu semakin bisa meningkatkan angka penyebaran atau angka COVID ya, orang yang terkena COVID. Jadi di sini nanti akan saya pertegas juga nanti di laporan yang akan saya sampaikan. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih atas atensinya pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang mau berpendapat atau memberikan masukan kepada saya. Siap, silakan. Bapak dari mana? Saya nama Sukatna, perwakilan dari Yogyakarta. Oh iya, dari Yogyakarta. Kami merasa sangat kecewa dan merasa keberatan dengan keputusan
persidangan yang saya anggap bertele-tele. Oke. Karena apa? Karena di sini kami terus terang sangat merasa sangat didolimi. Karena apa? Karena yang seharusnya di saat ini, di siang ini yang kami nanti keputusan, ternyata apa? Nihil. Padahal kami dari Jogja memang benar-benar ingin tahu kepastian apa dan bagaimana jalannya saksi persidangan ini. Jadi saya mohon ini sebagai catatan juga untuk disampaikan kepada jaksa ataupun hakim. Jadi kalau seandainya memang pada persidangan ini apa alasannya sangat bertele-tele. Jadi kami minta kalau memang apabila itu dari terdakwa dinyatakan tidak bersalah, tolong katakan tidak bersalah. Kalau seandainya bersalah, tolong jawab dengan jelas dan transparansi kesalahan di mana. Kami sangat menunggu dan menunggu jawaban di persidangan ini. Saya kira itu harapan kami, jauh-jauh pengen menyaksikan persidangan ini dengan harapan hari ini sudah 2 kali ini kami merasa dikecewakan dengan keputusan dari segala pihak tanpa adanya transparansi untuk menyampaikan apa dan alasannya untuk dibatalkan. Sekian, terima kasih. Mungkin ada. Oke. Waktu 3 minggu kemarin waktu sidang itu kan pihak penasihat hukum tidak datang. Iya. Tapi sidang tetap jalan. Benar. Nah, itu pertanyaan saya, kok tidak adil? Iya. Terus kedua, kalau memang jadi saksi harus di luar sidang, harusnya dibicarakan di depan. Nah, ketika saya menunggu, saya kira saya menunggu dipanggil, tapi ternyata karena saya sudah ada, nggak boleh. Nah, ini kan ada semacam permainan. Harusnya diberitahukan di depan, Pak, kalau mau jadi saksi keluar. Nah, itu fair, saya mau keluar. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa saya sampaikan, walaupun tidak langsung ke kasus, cuman dari sisi luar, dari pengetahuan umum. Kebanyakan dari sidang kemarin, pernyataan hakim itu tidak diajarkan di sekolah. Padahal saya punya bukti ada yang diajarkan sekolah salah total. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi kita ini ingin bekerja buat rakyat, bukan buat kami sendiri. Jadi kalau dihalang-halangi seperti ini, apa sih maksudnya? Itu aja yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada yang lain? Udah ya, mungkin kalau enggak saya menanggapi seperti ini. Jadi benar mungkin sedikit apa yang disampaikan oleh Bapak terkait dengan sejarah. Sejarah itu ada kalanya ada yang salah, ada yang benar. Bahkan ada yang mengatakan sejarah itu juga produk politik untuk bisa mengarahkan warga untuk sejalan dengan kekuasaan. Nah, akan tetapi hal yang tidak bisa dipungkiri, sejarah itu bagian dari ilmu. Namanya ilmu itu dinamis. Tidak ada, bahkan sampai detik ini tidak ada satu ilmu pun itu yang valid atau yang pasti. Bahkan matematika pun konon katanya itu juga tidak pasti. Ada sedikit ketidakpastian di sana. Nah, kalau terkait dengan ilmu apapun itu, terutama ilmu sejarah, dalam konsepnya, ilmu itu kan ada 3 poin, Pak, yang membuat ilmu itu terus berkembang dan bisa dipelajari terus. Yang pertama itu ada yang namanya tesis. Tesis itu temuan. Orang menemukan kemudian menggagas. Ini loh hal yang benar ketika itu diakui oleh orang banyak. Kemudian ada tahapan selanjutnya namanya antitesis. Berlawanan dengan yang temuan awal tadi. Tapi perlawanan ini bisa jadi ada temuan baru yang itu menyangkal dari tesis ini sendiri, temuan sendiri. Kemudian ketika itu ada yang namanya sintesis. Sintesis itu dia meramu antara tesis dan antitesis. Dan ketika sintesis ini tidak diam, Pak, bisa sangat memungkinkan untuk adanya tesis baru lagi. Jadi terus berputar. Dan ketika ada hal-hal semacam ini, harusnya ini suatu aset pengetahuan untuk bisa mengkaji sebenarnya sejarah kita itu bagaimana sih. Seperti itu. Karena jujur di dalam sejarah kita hal yang sangat kurang ya,
bagaimana kita itu mencintai sejarah, atau ada yang mengatakan jas merah. Ada satu poin lagi, semangat yang ingin dihadirkan, yaitu namanya itu kalau dalam konsep hukum namanya volkis, semangat jiwa bangsa. Dan semangat jiwa bangsa itu bisa tumbuh dan berkembang itu karena kita bisa menghargai sejarah itu sendiri. Nah, jadi untuk itu sangat disayangkan kalau memang apa yang seperti Bapak sampaikan, Bapak siapa? Ruben ya. Bapak yang sampaikan apabila, oh tadi Bapak ya, Pak aja kan? Pak Sukatna. Jadi disampaikan kalau memang apa yang dilakukan oleh Sunda Empire atau beberapa anggotanya, petingginya itu memang tidak bersalah, katakan tidak bersalah. Karena ini demi keadilan. Jangan sampai demi adanya kepastian, kemanfaatan dan keadilan itu disingkirkan. Nah, karena kebanyakan gitu Pak, kita tahu nih orang ini sebenarnya tidak bersalah, tapi karena produk hukumnya bilang kayak gitu, sehingga berat hati hakim itu untuk menghukum mereka. Makanya kemarin saya sempat sampaikan di keterangan ahli pidana, hakim itu mempunyai alat yang namanya itu penemuan hukum, dan hakim itu terbebas, independen dia. Tidak seperti hakim-hakim klasik yang dimana hakim itu cuma corong undang-undangnya bilang apa, hakim memutuskan apa sesuai undang-undang. Nah, karena undang-undang itu kan nggak selamanya mengcover setiap tindakan-tindakan yang ada, dan bisa jadi kayak misalnya apa yang dikatakan pencurian listrik itu kan sebenarnya bukan benda awalnya, karena yang dikatakan benda menurut hukum itu yang bisa dipegang, listrik kan nggak bisa dipegang. Nah, akhirnya hakim ini menemukan akhirnya apa yang sebenarnya itu bukan tindak pidana dibuat tindak pidana, itu yang dinamakan kriminalisasi. Atau sebaliknya juga. Nah, itu konteks-konteks hukum sebenarnya itu adalah suatu patokan ya, akan tapi memang hukum juga tidak lepas dari politik. Maka dari itu kadang perkumpulan-perkumpulan seperti dewan-dewan dan lain sebagainya harus diawasi juga oleh LSM. LSM kan banyak dan berbagai sektor, dan mungkin eksistensi Sunda Empire juga mungkin berawal dari sana juga untuk mengubah suatu tatanan pemerintahan biar lebih bagus dan baik. Di teori hukum juga ada Pak, ada good governance, pemerintahan yang baik. Nah, tapi bagaimana prosedurnya, tatipnya atau apa itu tidak jelas. Bahkan kalau kita berbicara tatanan dunia, sudah ada konsep itu. Bahkan di internasional itu ada Word and Order. Iya. Dan bahkan ada tatanan dunia baru itu yang basicnya itu adalah revolusi industri, kapitalis, atau mungkin terkait dengan kebebasan beragama yang dibuat suatu negara Islam untuk menciptakan tatanan baru, karena tatanan itu ya sudah agak rusak, kurang lebih seperti itu. Apalagi mungkin juga berpengaruh terkait Perang Dunia II. Mungkin ada tatanan yang sudah dibangun sedemikian rupa oleh para pendahulu hancur, karena ketika Perang Dunia II kan banyak yang dikorbankan, fasilitas, sarana prasarana, orang, guru-guru dan lain sebagainya pada hancur. Makanya yang dikatakan siapa itu? Enggak, yang bilang di Jepang ya, yang mengatakan bahwa ketika dia udah luluh lantak negaranya, ya ditanya berapa sisa guru yang ada di negara kita. Karena untuk membangun negara, bangsa dimulai dari pendidikan, bukan dari infrastruktur. Wah, kita kan kalau sekarang kan infrastruktur yang dibesarin, tapi gajinya dosen, gajinya guru masih minim. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan, dan semoga sehat selalu, jaga kesehatan, semoga rezekinya melimpah, dan doakan kita semoga dimudahkan juga urusan studi S3-nya, diberikan kesehatan dan diberikan lapangan rezeki. Agenda-agenda sidang berikutnya kita bisa secara aktif untuk mengikuti dan memberikan yang semaksimal mungkin. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.